Dalam hal i'tiqad ini dikatakan ma kallafana Allahu bil bahsi fil i'tiqad bima la tasilu ilaih uquluna li'anna al-aqla al-insan la yastati'u ay yasila ila ma'rifati zatillah wa kafa bil mu'minina subla ay yatadabbaru fi makhluqatihi liyastadillu ala wujudihi wa qudratihi wa hikmatihi. Itu yang pertama tanbih. Yang kedua tanbih yang dimaksud Asy'ariyah oleh siapa namanya? Oleh Gus Zaka ini di sini. Yajibu alaina an nu'mina bi anna Allah ta'ala malaikatan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba wa annahum ibadu bukan ini ya, bukan. Ya tanbihnya di sini. Khatimah. Hadhihi usulul aqaid shahihah. Wa sallallahu ala Muhammadin ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi was sa'adah fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya memang sengaja menunggu Pak Zul membuat sanggahan karena live saya tadi malam itu memang sangat menohok. Saya membuktikan bahwa dalam kitab Tarjih Muhammadiyah yang paling tua itu di situ Muhammadiyah dalam berakidah tidak memaknai lafat-lafat mutasyabihat itu secara dohir dan secara hakiki. Tetapi mereka justru memilih untuk menyerahkan pemahamannya itu atau pengetahuannya itu kepada Allah. Namanya tafwid makna. Atau ada alternatifnya yaitu dicarikan makna yang masih diterima secara bahasa tetapi tetap berprinsip la yamassu tanzihahu wa uluwahu. Tidak menjamah, tidak mencemari keagungan Allah dan juga kemuliaan Allah. Artinya kamu memahami sesuatu itu tidak lalu ada indikasi Allah sama dengan yang lain sehingga turun kelasnya menjadi makhluk. Bahkan ketika bicara tafwid, bahasanya wajib. Kalau ada bahasa-bahasa yang kalau kita fahami adalah sama dengan yang kita fahami seperti pada umumnya, misalnya ada yadullah, kita paham tangan itu apa, maka yajibu al-i'radu, harus berpaling dari pemahaman itu. Nanti saya bacakan pas seperti apa teksnya. Jadi jelas Muhammadiyah itu tidak pernah mengatakan Allah bertangan dengan pemaknaan tangan seperti yang kita fahami. Ya, itu jelas sekali dan itu Asy'ariyah banget. Itu yang disebut oleh Imam Al-Baihaqi, itu yang disebut oleh Imam An-Nawawi, bahkan bahasanya An-Nawawi itu jelas al-makna al-muta'arraf ada dalam kitabnya Muhammadiyah itu. Itu juga yang disebut oleh Imam Ahmad ya, bila kaifin wala makna, ya. Nggak ada artinya, nggak ada caranya. Lalu disanggah oleh Pak Zul dengan membacakan tambih yang sama sekali bukan yang saya baca. Saya bingung Pak Zul ini apa maksudnya. Kan yang saya baca itu bukan tambih yang ante baca Pak Zul. Yang sampean baca itu tambih setelah membahas iman kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, mungkin itu bukan untuk saya, tapi dia menyampaikan. Lalu ketika dia mau membantah tambih yang saya baca, dia baca malah tambih setelah bab iman kepada malaikat. Lalu dia menyadari, oh itu salah. Bukan ini bahasa dia. Lalu dia koreksi dengan membacakan tambih yang khotimah, berarti itu ada setelah bab iman kepada qada dan qadar. Gak nyambung. Tambih yang saya baca itu adalah dibahas setelah iman kepada Alkitab, iman kepada Kitabullah. Ini kan kita bisa lihat bagaimana gaya koreksinya Pak Zul ini. Kalau secara bacanya sudah bagus, nyaris nggak ada salahnya, ada harkatnya. Kitab Muhammadiyah itu ada harkatnya, kita buktikan nanti. Jadi ya tidak heran sudah ada harkatnya masih salah. Berarti baca Quran pun kan tidak bisa gitu. Tapi bukan itu masalahnya. Artinya gimana saya mau tanggapi? Saya berharap dia itu punya tanggapan yang keren gitu. Tapi sudah nanggapinya nggak nyambung. Sehingga apa yang saya sampaikan, dengan dia menanggapinya, ya nggak ada urusan. Kita bicara Samsung, dia bicara Oppo. Kita bicara jeruk, dia bicara jagung.
Sudah gitu lalu dibumbui dengan saya bisa menelanjangi Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu bertakir, bullshit, menelanjangi Imam Asy'ari. Ente nanggapi konten saya aja gagal paham, gak nyambung ya. Begitu ya, begitu halakam ruun lam ya'rif qadra nafsihi. Celaka orang kalau tidak tahu diri. Mari kita bacakan langsung. Ini saya bacakan ya, tambih yang saya bahas di live tadi malam ya, yang di sini mengandung muatan tafwid dan takwil. Ini ada di halaman 8, tanbihun setelah membahas tentang iman kepada kutubullah, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur dan lain sebagainya. Ini yang saya baca, bukan yang ditanggapi oleh Pak Zul ya. Saya baca bismillahirrahmanirrahim, tambihun. Ai hadza tambihun yajibu alaina an nu'mina bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-Qur'anu wa ma tawatara al-khabaru anhu tawaturan sahihan mustawfiyan li syurutihi wa inna ma yajibul i'tiqadu ala ma huwa sharihun fi dzalika faqat wa la tajuzu az-ziyadatu ala ma huwa qat'iyyun bidhanniyin liqaulihi ta'ala inna dhanna lama yuni minal haqqi syai'a. Surat Yunus ayat 36. Wa syartu sihhati al-i'tiqadi fi dzalika an la yakuna fihi syai'un yamassu at-tanziha wa uluwal maqami al-ilahiyyi an musyabahatil makhluqina fa in warada ma yuhimu dhahiruhu dzalika fil mutawatiri wajabal i'radu anhu bitaslimi lillahi fil ilmi bimaknahu ma'al i'tiqadi bi anna dhahira ghairul muradi au bita'wilin takumu alaihil qara'inu al makbulatu. Itu paragraf-paragraf yang tajam yang sama dengan apa yang dituliskan oleh Imam Al-Baihaqi, dituliskan oleh Imam An-Nawawi dan juga ulama-ulama Asy'ariyah. Sekarang biar fix kita baca terjemahannya langsung. Ini terjemahannya, sengaja saya tampilkan sedikit teks Arab di atas itu biar tidak dianggap saya manipulasi ya. Jadi di situ baris terakhir sama dengan yang dibaca tadi, yaitu au bi ta'wilin takumu alaihil qara'inu al makbulatu ya. Artinya kita wajib percaya akan hal yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran dan berita dari Nabi Muhammad SAW yang mutawatir dan memenuhi syarat-syaratnya. Dan yang wajib kita percaya hanyalah yang tegas-tegas saja, dengan tidak boleh menambah-nambah keterangan yang sudah tegas-tegas itu dengan keterangan berdasarkan pertimbangan atau perkiraan. Artinya kalau sudah ada yang qat'i tidak boleh ditambah-tambah lagi dengan yang dhonni, begitu ya. Tapi bahasanya ini tegas dengan perkiraan, begitu. Karena firman Allah dalam surah Yunus ayat 36, sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Nah, perhatikan ini sudah mau masuk kepada poin terpentingnya. Adapun syarat yang benar tentang kepercayaan ya, syartu sihhati al-i'tiqad ya, bahasa dia begitu. Dalam hal ini ialah jangan ada sesuatu yang mengurangi keagungan dan keluhuran Tuhan, ya kesucian keagungan, dengan mempersamakannya dengan makhluk. Tidak boleh ada tasybih di mana itu mencederai atau mencemari keagungan Tuhan. Kemudian ini yang paling penting, ini yang perlu ditanggapi oleh Pak Zul atau ya diterimalah, biar nggak selalu ngomong asal-asalan gitu ya. Sehingga andai kata terdapat kalimat-kalimat yang kesan pertama mengarah kepada arti yang demikian, maksudnya kita harus mensucikan Allah dari serupa dengan makhluk. Maka kalau ada kalimat-kalimat yang mengarah kepada Allah serupa dengan makhluk, ada tangannya, ada mukanya, bersemayam, ada kakinya. Meskipun itu semua berdasarkan berita yang mutawatir, artinya ini hadisnya mutawatir, ini hadisnya sahih, tidak bisa dibantah. Tetapi kok maknanya kesan pertama kita memahaminya kok seolah-olah Allah sama dengan makhluk. Ada bagian-bagiannya, ada tangannya, ada kakinya, ada tempat tinggalnya, bersemayam dan sebagainya begitu. Maka sikap kita yajibu al-i'radu.
Maka wajiblah orang, ya kita kan orang, kita wajib mengabaikan makna yang tersurat dengan menyerahkan tafsir arti yang sebenarnya kepada Allah, dengan kepercayaan bahwa yang terkesan pertama pada pikiran bukanlah yang dimaksudkan, atau dengan takwil yang berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima. Jadi ini jalurnya untuk memahami apabila tersurat kalimat-kalimat yang kesan pertama kita atau sepemahaman kita itu menciderai, itu ada indikasi akan menurunkan keluhuran sifat-sifat Allah, akan ada bayangan, akan ada anggapan, akan ada pemahaman Allah kok sama dengan yang lain, ada bagian-bagiannya, ada mukanya, ada tangannya, ada kakinya. Karena kalau kita memahami tangan itu tangan, lalu tangan Allah, muka Allah, mesti kita memahami itu dua hal. Tangan Allah lain, muka Allah lain, kaki Allah lain. Berarti kita membayangkan, ya berarti ada bagian-bagiannya, ada kakinya, ada tangannya, ada mukanya, ada betisnya. Tidak bisa kita tolak itu. Karena kita sudah menyatakan kalau maknanya itu makna hakiki, makna zahir, itu tidak boleh. Ya, yajibu al-i'rad, harus berpaling dari memaknai seperti itu. Lalu solusinya diserahkan kepada Allah makna yang sebenarnya. Ya. Atau kita ambil pakai jalur takwil, cari makna yang secara bahasa masih benar, dan ternyata kalau memakai makna yang lain itu tidak menciderai, tidak menjebak kita kepada menyerupakan Allah atau tasbih. Jadi itu sama ini dengan yang diucapkan oleh Imam Al-Baihaqi, wa kala ilmahu ilallah, ya, madhabu ahli hadis yang tafwid. Sama dengan ucapannya Imam An-Nawawi, ya, walaisa al-makna al-muta'araf fi hakina muradahu. Bukanlah makna yang kita kenal di antara kita itu maksud dari teks-teks Al-Quran atau teks-teks hadis, ya. Misalnya seperti yadun, pasti bukan yad seperti yang kita kenal itu, ya. Kalau bahasanya Imam Ahmad, walaisa huwa kama aradu idza atlaku aliyat. Dan bukanlah itu tangan, artinya yadullah itu pasti bukan tangan seperti yang dimaksudkan oleh orang-orang atau kita ketika mengucapkan kalimat tangan. Ya, itu namanya tafwid. Maka kata Imam Ahmad, bila makna tidak ada artinya, diserahkan artinya kepada Allah. Artinya tidak ada, kita tidak tahu. Karena kalau kita paksa dengan tangan seperti yang kita fahami, mesti rusak, mesti tasbih. Ya. Kita tidak mau pula mentakwil, maka ya sudah, kita biarkan begitu saja. Nanti saya akan jelaskan bagaimana perbedaan krusial tafwidnya, ya, akidahnya Salafi Wahabi ini dengan akidahnya Imam Ahmad, ya. Jadi tentang tafwid bil makna dan tafwid fil kaifiyah, begitu ya. Jadi cukup sampai di sini. Saya kira memang tidak akan menarik berdiskusi dengan Pak Zul kalau gayanya seperti ini. Harap Pak Zul itu mengembangkan diri, cara mengkritik orang, tahu persoalan, tahu mahallun niza kalau dalam munadharah, sehingga kita tahu saya membantah apa, sampean menanggapi yang mana. Kalau seperti ini gayanya repot, ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.